para jamaah cepatlah masuk Hizbullah, Hizbullah barisan Allah berjuang fisabilillah. Wahai para jamaah cepatlah masuk Hizbullah, Hizbullah barisan Allah berjuang fisabilillah. Masuk Hizbullah banyak manfaat pagi dan petang, membaca salawat, salawat nahdlatin serta kaifiat mohon selamat dunia akhirat. Masuk Hizbullah banyak manfaat pagi dan petang, membaca sholawat, salawat nahdlatin serta kaifiat mohon selamat dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammira nahdatal watani wa nahdatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa taftah alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammira nahdatal watani wa nahdatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa taftah alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammira nahdatal watani wa nahdatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa taftah alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i.
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الموت حق وأن القبر حق وأن سؤال منكر ونكير فيه حق وأن البعث حق وأن الحساب حق وأن شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن لقاء الله تعالى لأهل الحق حق وأن الله يبعثهم في القبور. الآن والأسرة في أطباق الثرى وبين أساكر الموتى فإذا جاءك الملكان الموكلان بك وهما منكر ونكير فلا يفزعاك ولا يرهباك فإنهما خلق من خلق الله تعالى عز وجل. فإذا سألاك من ربك ومن نبيك وما دينك وما قبلتك وما إمامك ومن إخوانك وقولي لهما بلسان فصيح واعتقاد صحيح الله ربي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي والإسلام ديني والكعبة قبلتي والقرآن إمامي والمسلمون والمؤمنون كلهم إخواني وكوني رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا Halo. على ذلك حياتي وعلى ذلك متي وعلى Layatan nih, dari Sugul. ذلك تبعثين إن Rekam. شاء Ya, waalaikumsalam. الله تعالى من الآمنين. ثبتك الله بالقول الثابت ثبتك الله بالقول الثابت ثبتك الله بالقول الثابت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وعيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Sadawat cintai, sadawat muliakan, dan para al-mukarramun, bapak-bapak tuan guru, boleh rawuh di acara pemakaman Ibunda Inak Sarinah. Bapak Kepala Desa bersama seluruh jajarannya, sadawat hormati, dewek muliakan. Para pimpinan organisasi, pimpinan Barisan Hizbullah Nahdlatul Watan, dari pimpinan markas pusat, markas cabang, pimpinan ranting, pimpinan posko bersama seluruh anggotanya. Para tokoh agama, tokoh masyarakat, para tamu undangan, sahabat, kerabat, handai dan tolan, ninik, mami, sanak bija,
segenap musai'in musai'at pengantar jenazah rahimani wa iyyakumullah. Dalam kesempatan yang mulia niki yang mengajak kepada kita semua untuk bersama melafazkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya yang pelenggu kami adalah milik lesida Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada waktunya nanti kita semua pasti akan kembali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ketika kita kembali, begitupun dengan almarhumah Ibunda Ina Sarinah niki kembali membawa iman, membawa ampunan lesida Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya keluarga sangat berduka, sangat bersedih. Jangankan pelungguh sami, keluarga atau kerabat atau sahabat dari almarhumah niki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditinggalkan oleh orang yang beliau cintai, beliau juga bersedih. Ketika ditinggalkan oleh orang yang beliau kasih sayangi, beliau juga meneteskan air mata. Sampai-sampai ungkapan beliau yang paling terkenal adalah innal aina kadma wal qalba yahzan wa la naqulu illa ma yarda rabbana wa inni bi faradika ya Ibrahim la mahzunun. Mata boleh meneteskan airnya, hati boleh berduka dan bersedih, tapi jangan sampai kita yang beriman ini, yang sudah tertanam di dalam hati kita ini la ilaha illallah, ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai mengucapkan kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sampai pelunggu sami mengucapkan sumpah sarapah atau perkataan-perkataan yang tentunya tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai ngamuk, apalagi mencabik-cabik diri kita nih kita. Inilah yang akan merusak tauhid kita, dan ini tentunya yang akan membuat almarhum orang yang meninggal dunia niki menjadi sedih dan galau ya. Rasulullah ditinggal oleh puteranya beliau juga bersedih. Tapi apa ungkapan beliau, kata-kata takziah yang begitu masyhur, yang sering sekali beliau ucapkan ketika para sahabat, keluarga beliau yang wafat ya. Ungkapan beliau adalah anna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa likulli shay'in indahu bi'ajalin musamma fal tasbir wal tahtazib. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa, Allah Maha memiliki apa yang Allah ambil dari keluarga. Ini Bunda Ina Sarinah niki adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Diambil dari suaminya, diambil dari anak-anaknya, diambil dari keluarganya, milik Allah, dan Allah Maha Kuasa dan Allah Maha memiliki. Tapi ketika beliau kembali di hadapan lesida Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ridho dan ikhlasnya keluarga, tentunya itu sebagai tambahan-tambahan yang nanti akan menjadikan beliau ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi lesida Allah Subhanahu wa ta'ala. Walahu ma'a'ta, kemudian Allah juga Maha Kuasa, Maha memiliki atas apa yang tiang pelunggu sami diberikan, apa yang diamanahkan kepada tiang pelunggu sami. Bijen tak amanah, sebinian tak amanah, selakian tak amanah. Jangankan itu semua, harta benda yang melekat di dalam diri tubuh kita ini semuanya adalah amanah. Semuanya pasti akan dikembalikan di hadapan lesida Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana cara kita menyikapi setiap kejadian, setiap musibah yang menimpa oleh diri tiang pelunggu sami? Salah satu solusi yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, fal tasbir wal tahtasib, disuruh bersabar. Mudah-mudahan suami dari almarhumah niki bersabar, keluarganya bersabar, sahabatnya bersabar. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita ketika kita minta tolong kepada Allah, wasta'inu bis sabri was shalah. Minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita minta tolong kepada Allah? Bis sabri, dengan bersabar. Kemudian cara yang kedua dengan melaksanakan ibadah sholat. Kalau malam telang sempil demikian ya. Lalu mudahan sak dendek canggih.
Setelah motor di mudahan sande. Setelah pelungun sami bersabar sholat sunnah berjuluk ya. Ukah kena maling-maling ya. Sholat sunnah julu 2 rakaat atau nabi-nabi lah nikit yang ketika pelungun sami diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau bertolong-tolong julu nikit ya. Sabar dikit ya. Kemudian ambil air wudu. Mumbau udah ngonek-ngonek misal nikit yang kemudian sholat 2 rakaat aran batur. Jawab manis marah nikit ya. Harus sekat dia duluan cak kelemes gue tidak ingat aran wudhu ya gue tidak ingat aran sholat. Siapa yang ajarkan kepada kita seperti ini? Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an wasta'inu bisabri wassalah yang di teman bau situ gawe ini kita lalu mudah-mudahan sila coba apa ini kita ini kan saya mau ujian dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara yang kedua wal tahtasib. Pelunggu sami harus menghisap diri tiang pelunggu sami. Hasibu qabla an tuhasabu. Hisaplah diri tiang pelunggu sami sebelum datang hari perhitungan. Cara yang paling sederhana besen ulama, cara kita menghisap diri kita harus bertanya. Coba ketuaan jok diri temesa niki dan yang menjawabnya adalah diri tiang pelunggu sami. Coba ketuaan jok atit niki ya. Kita bertanya kepada diri, bahkan harus kita bertanya marah tiang ihsan misal. Bertanya, apa yang harus kita tanyakan besar ulama? Pertanyaannya adalah untuk apa kamu diciptakan? Nabi tujuan di sisi Allah Subhanahu wa taala jeriang tiang pulunggu sami lek bon dunia niki. Pertanyaan yang kedua, Nabi tujuan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan tiang pulunggu sami. Ya mirip niki ya. Tapi beda jawabannya. Makin tambah ketuaan nih pelunggu niki. Nabi tujuan Allah itu ciptaan pelunggu sami lek bon dunia tak? Untuk beribadah. Lalu makin pertanyaan saya kedua, Nabi tujuan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan pelunggu sami. Nabi tujuannya. Mirip turun pertanyaan aku beda jawaban nih kita. Nabi jawaban ulama untuk dimatikan atau untuk diwafatkan. Dan ini Allah sendiri yang menjawabnya. Ketika harus kita bertanya apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, Allah sendiri yang menjawabnya. Nabi jawaban di sini Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Manusia, semua makhluk yang ada di muka bumi ini, manusia utamanya Ibnu Adam, tidaklah engkau semua diciptakan di narak lain tujuan illa liya'budun, tujuannya adalah untuk beribadah. Makin lengan terbaru ngesa sampai tertidur malik bangun tisik si ibadah doang ya. Lamun sholat pira rakaat sila ya. Pira menit ya. Arah sembahyang niki sampai sejam. Ya Allah deh teman, itu niki barah beluan si takziah doang rumun kulo niki. Karo milih dulu. Padahal hakikat tujuan pelunggu sami diciptakan adalah untuk beribadah. Tapi Nabi Basan Al-Maqullah Bapak Maulana Syekh, ibadah itu bukan hanya sekedar ruku, sujud di atas sejadah, tapi mencakup muamalah, mencakup syariah, mencakup hukumah. Pandai-pandai yang pelunggu sami menempatkan niat. Innamal a'malu bin niat nih gitu. Lagu-lagu disampaikan innamal a'malu bin niat musalah kaprah batur rendah nih kita. Bareng harap batur gitu. Baik kepeng batur di pokok sholah situ berniat ya. Dia nia marah niki harap batur berembe lamun tengudut dulu. Bismillahirrahmanirrahim ngemot niki. Dia nia dan tekedu niki dah. Munah tetap makruh ya makruh niki. Dan bina bare bobo tema le masjid lah sholah bahasa nu tema masjid bade tiga ya tobat jaga. Tumben ke kita arah bahasa tema le masjid bade tiga tobat. Lek ni ya. Tetap niki ya, ini tidak akan menghilangi dari hukum asalnya niki. Tapi yang namanya ibadah niki harus ceket-ceket menempatkan niat yang pelunggu sami. Pelunggu sami yang berangkat dari rumah, yang berangkatnya layatan, kemudian hadir di dalam hadis yang pelunggu sami, niatnya lillahi ta'ala. Maka semuanya akan
tercatat sebagai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang perjalanan tiang pelunggu sami sampai tiang pelunggu sami kembali di pegedengan tiang pelunggu sami, wae nande ndak bebilinan di langan, maka tiang pelunggu sami tercatat sebagai orang yang syahid fisabilillah, tercatat pahalanya dan bina marak pahala dengan sak milu perang tuh lawan dengan Zionis Israel ya. Nggih. Ya marak niki. Kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya fayasiru bi a'mal akhirah bi husnul niyyah. Begitu banyak amalan marak ruan ya marak pegawaian dunia. Nyepu pegawaian dunia, lalu ngawis pegawaian dunia. Lalu makan pegawaian dunia, berdagang pegawaian dunia, nyupir pegawaian dunia. Tapi dengan niatnya yang tulus lillahi ta'ala, yang menyampaikan barangkali ada salah satu dari penumpang pelungguh yang tulus ikhlas. Barangkali ya benteng bengak lalu, lemak publik lalu pahala yang pelungguh sami akan terima di sisi lesida Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan niat yang tulus lillahi ta'ala, maka itu akan menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, ada yang kedua, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'mal akhirah fayasiru bi a'malid dunya bi su'in niyah. Duit pegawaian, duit doang pegawaian akhirat ya. Sembahyang yang pecuruan sak nunduk. Waktu sarak bebelu dedekat misalnya. Arak mendoa bagusin baca petihan gitu. Kalah-kalah muammar ya. Lalu anak cewek dengan yaitu berangan ya, mudah-mudahan sak belu si bacaan petihan ini. Salah niat lillahi ta'ala. Lalu lain nih gitu ya. Maka itu tercatat sebagai amalan dunia, tidak tercatat sebagai amalan akhirah di sisi lesida Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah pertama. Kemudian yang kedua, apa tujuan lesida Allah Subhanahu wa taala menghidupkan tiang pelungguh sami? Untuk dimatikan, untuk diwafatkan. Dan Allah sendiri yang menjawabnya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana engkau akan kufur? Bagaimana tiang pelungguh sami akan menolak? Bagaimana tiang pelungguh sami tidak percaya? Tiang pelungguh sami dijadikan dari tidak ada, kemudian dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah pelungguh sami dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelungguh kembali dimatikan, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dihidupkan kembali, dan hanya kepada Allah lah tempat kita kembali. Hidup, mati, hidup, mati, hidup, ya. Hiduplah mula menunggu mati. Adillah, bagi Allah mati. Wahai para jamaah, cepatlah masuk Hizbullah, Hizbullah barisan Allah berjuang fisabilillah. Wahai para jamaah, cepatlah masuk Hizbullah, Hizbullah barisan Allah berjuang fisabilillah. Masuk Hizbullah banyak manfaat pagi dan petang, membaca salawat, salawat nahdatin serta kaifiyat muhsin.